Saya dengan Pak Simon itu udah kenal cukup lama. Dari awal saya bergabung di Bintang 7, dia masuk tanpa ada informasi dari direktur kita yang dulu ya, yang sebelumnya. Jadi kita juga bingung siapa ini gitu ya, tiba-tiba masuk ke Bintang 7 dengan gayanya yang pakai kacamata hitam, bawa tas gitu kan. Karena kita pikirkan itu siapa nih gitu, penyusup siapa gitu. Yang pasti Pak Simon masuk itu di saat Bintang 7 pada saat paling terpuruk. Extra Joss di saat itu sedang dalam keadaan decline. Dan market share-nya sebagai market leader itu terambil oleh kompetitor. Dan Pak Simon masuk melakukan banyak perubahan dan diperbaiki satu persatu. Ya, dimulai dari paling ujung tombaknya dulu, ya, marketing and sales-nya. Memang sih tidak gampang ya, karena banyak juga kan teman-teman kita juga banyak yang nggak kuat dengan cara kerja dari Pak Simon masuk ya. Tapi dengan adanya Bapak gitu ya, yang selalu memberikan dorongan, ayo, ya walaupun tegas, kadang kalau salah saya juga ditegur, saya juga ditekan, push, ayo, terus. Waktu itu 40 orang cabang habis resign, karena memang tekanannya cukup besar gitu ya. Pak Simon masuk pertama itu cukup otoriter ya. Dan menurut saya memang dalam posisi yang saat itu dibutuhkan tipe dia yang otoriter, karena kondisi yang memang harus segera diselesaikan. Jadi kalau Pak Simon mungkin jadi pemimpin, pokoknya dia nggak terima jawaban enggak gitu ya. Mau gimana caranya, sama saya dulu sempat bosan gitu ya kalau orang bilang make it happen dong gitu ya. Itu udah tahu orang pasti harus gitu ya. Jadi nggak usah diomongin make it happen juga, ya emang harus dikerjain gitu. Nah, Bagi beberapa leader yang mungkin ini problem nih ya, tim rontok nih, setiap bulan ada yang keluar, apakah ada yang salah atau bagaimana. Tapi saya ngeliat dia bisa melangkah dengan tetap yakin bahwa ini adalah track yang benar, pasti bisa. Pas Simon berhasil untuk turn around, Extra Joss balik dari yang tadinya paling bawah, sudah bukan market leader, balik menjadi market leader kembali. Nah dari situ kita mulai meningkat juga penjualan. Terus dia juga benahin juga personal masing-masing departemen, bagaimana dia tuh masih tetap di bawah tuh, karena kan ruangan direksi sebenarnya ada di atas ya, tapi dia tetap mau di marketing dulu untuk beresin di marketingnya. Dan saya melaunch Bejo bersama Bapak. Banyak sekali yang saya dapat ilmu dari Bapak. Dan saya cukup merasa sangat bangga gitu ya. Dan juga sangat terbantu. Dan sangat mempunyai master yang mengajarin saya mulai saya kecil gitu ya, sampai sekarang. Sampai saya pegang komik, ada komik herbal gitu ya. Ya itulah yang Bapak merubah semuanya, sehingga komik herbal itu sekarang menjadi satu produk yang inovatif, bahkan mendapat penghargaan tingkat dunia waktu itu. Menurut saya complete mission, complete vision gitu. Membawa herbal sebagai sesuatu yang identically Bintang 7 sampai mencapai sesuatu yang benar-benar valuable, tidak hanya buat Bintang 7 tapi juga buat Indonesia. Cahaya merahnya sekarang menjadi sesuatu yang sangat unik gitu, sangat Bintang 7 gitu. Itu yang buat saya wow, ini kalau bukan leader kelas yang world class gitu ya, visionnya tidak akan sekuat itu. Jadi again, willpowernya Bapak, missionnya di-accomplish dengan sangat baik gitu, memampukan kami untuk melihat pathway mimpinya akan kemana. Semua harus kamu lihat, semua harus adil. Gak boleh kamu bilang, ini anak saya marketing. Tapi makin ke atas, saya tidak boleh menjadi ibu yang anak emas dan anak tiri. Kamu harus adil ke semua, dalam apapun. Dan itu ngajarin saya, oke, saya nggak boleh, walaupun saya besar dari marketing, tapi saya harus adil, saya harus helikopter view, saya harus melihat keseluruhan, dan harus better dan kompetitor better. Pak Simon akan memberikan suatu hal yang luar biasa buat timnya. Artinya dia nggak akan meninggalkan timnya dalam keadaan susah, dia nggak akan
meninggalkan timnya dalam keadaan tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia selalu berikan terobosan, dia selalu berikan solusi. Karena Pak Simon pasti kalau lu ada masalah, kita diskusikan dan solusinya pasti ada. Itu yang kita suka dari tim LOB 3. Kita selalu muterin pabrik ini sampai 10 kali, 15 kali untuk memikirkan solusi bagaimana Bejo Jaya Merah bisa memberikan kontribusi lebih buat total bisnis Bintang 7. Pak Simon sosoknya tegas, bisa memotivasi, ya, bisa punya leadership yang kuat sekali, ya, bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang beyond dari yang mungkin orang takut untuk melakukannya. Waduh, saya bisa nggak ya? Tapi didorong terus, yang memotivasi, leadershipnya kuat, ya, dan prinsip make it happen-nya luar biasa. Pertama, saat di pandemi itu kita menggunakan sebuah brand ambassador yang paling mahal sepanjang sejarahnya Bintang 7. Nah, dengan total biayanya lebih dari 1M lah brand ambassadornya Didi Kempot. Nah, dan yang membuat suatu hal yang luar biasa lagi, saat dikontrak 1 bulan meninggal. Wah, kaget itu. Buset, dia udah bayar 1M lebih dan meninggal gitu kan. Nah, ada satu hal yang luar biasa yang sampaikan Pak Simon, Fit, bukan masalah berapa lamanya, tetapi apa yang menjadi suatu hal yang bisa diingat dan di-remind oleh masyarakat dan konsumen terkait Bejo Jaya Merah dan Didi Kempot. Nah, dari itu akhirnya kita reading momentum dengan adanya pandemi, kita buat sebuah conversation di netizen, di masyarakat Indonesia terkait Jaya Merah bisa menjaga daya tahan tubuh dan efektif menjaga dari virus COVID. Nah, itulah suatu hal yang luar biasa yang dilakukan sama Pak Simon. Artinya adalah lu jangan hanya sebatas promosi yang sebatas orang cuma tahu. Tapi kalau promosimu mau, komunikasimu mau dikenal orang, kamu harus main di bibir jurang. Apalagi ini adalah digital, apalagi itu adalah sosial media. Salah satu pesannya adalah being good di mata bawahan itu benar-benar menjadi leader. Itu pesan yang sangat klik buat saya dari Pak Simon. Dan along the way menurut saya Bapak menjadi leader yang sangat komplit dengan warnanya. Ada willpower-nya yang sangat men-challenge kami dengan memampukan supaya kami nggak give up dengan pencapaian yang gitu-gitu aja, tapi selalu memampukan melihat potensi kami out of the box. Pak Simon itu sangat menginspirasi dan dekat dengan kami ini. Bukan cuma saya, tetapi semua tim Bintang 7 mengenal baik dengan Pak Simon. Dan mereka, kalau saya dengar dari pembicaraan-pembicaraan mereka sangat appreciate dengan Pak Simon. Dan melihat sosok Pak Simon itu seorang bapak yang juga mengayomi anak-anaknya. Pak Simon orangnya humble, baik, selalu ajak saya makan satu meja sama beliau. Saya melihat Pak Simon sebagai presiden yang humanis gitu loh. Ya itu tadi dengan bercanda apa beliau-beliau itu, saya menangkapnya wah ini selain brilian ya orangnya kreatif, tapi juga humanis lah. Saya banyaklah kesan yang terkait itu sih gitu ya. Pak Simon itu kalau ngomong curcol gitu. Kadang saya itu dengerinnya, oh ya saya harus berpikir sejenak apa yang dimaksud Bapak gitu ya. Dan yang sangat dibanggakan Pak Simon dan ada buktinya gitu adalah grooming for B team di Bintang 7 ini. Pak Simon itu sebetulnya pemimpin yang perhatian gitu. Cuma gayanya memang kayak gitu gitu ya. Jadi dia orangnya perhatian gitu.
apa kalau dia kenal, dia tahu si A sakit, si B kenapa-napa gitu, keluarganya kayak atau orang yang dia pasti tanya gitu, gimana kondisinya segala macam. Jadi secara personal dia orangnya baik, ya, perhatian. Kemarin saya kena COVID itu, dia sih tanya gitu, Dewi gimana? Gimana nih, masuk rumah sakit atau enggak? Gitu-gitu sih, itu sangat care gitu loh. Itu buat saya ya seorang presidir, maksudnya care dengan anak buahnya itu kan sangat baik ya. Pak Simon adalah pemimpin yang pertama kalau di luar biasa saja, friendship. Tapi kalau ketika bekerja, ya kita harus ikutin arahannya. Dia nggak mau kita itu gampang menyerah, apalagi kami di tim sales. Nggak ada tim sales kata menyerah. Pak Simon itu orang yang suka sekali menerapkan hal yang dianggap beliau adalah positif atau baik gitu. Jadi kadang-kadang minta sekarang buat besok gitu ya, gitu. Sementara jadi dan nggak ada tuh kata-kata nggak bisa atau apa gitu, harus make it happen. Itu berasa banget di saya, Bapak tuh make it happen-nya gitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya selalu merasa bahwa tapi setiap challenge yang diberikan sama Pak Simon, saya pikir ternyata bisa ya dijalankan gitu. Pak Simon itu seorang yang mempunyai inspirasi yang cukup tinggi, Pak. Ya, beliau juga visioner. Beliau bisa merubah sesuatu yang impossible menjadi possible dengan beberapa target yang menurut saya itu cukup di luar nalar, Pak. Tapi dengan slogan yang selalu beliau sampaikan bahwa make it happen, make it happen, make it happen. Itu yang selalu beliau kasih, biar semua visi, target kita tercapai. Pak Simon adalah orang yang inspiratif, tegas, dan memang enak sebagai teman gitu ya. Jadi kalau buat beliau, kalau memang sesuatu yang nggak oke, beliau nggak setuju, marah, ya beliau marah aja gitu. Tetapi bukan karena personal, karena memang ada hal-hal yang nggak pas, nggak cocok dan patut dibenahi, maka beliau marah gitu kan. Tetapi sebaliknya, ketika ada sesuatu yang memang oke buat beliau, ini memang oke, keren, cocok dilakukan dan cocok memang dipuji, beliau juga nggak segan-segan untuk memuji itu. Jadi beliau adalah orang yang fair, menghargai orang lain, bukan hanya menghargai ke atas, tapi even sampai ke level-level bawah beliau bisa kenal dan bisa menghargai. Itu saya salut. Jadi waktu itu Papa baru beli mobil baru. Mobil barunya itu lumayan keren gitu. Jadi diomongin satu kantor. Nah akhirnya saya jadi penumpangnya dan beliau jadi supirnya gitu sih. Itu yang lumayan lucu karena belum tentu kita bisa disupirin sama seorang presidir. Ya, ini Pak Simon itu hobinya itu, sukanya itu adalah BlackBerry. Nah, tapi ada kejadian menarik yang membuat ini nggak mungkin saya lupakan. Ini singkat cerita, Pak Alfon merekomendasikan ke Pak Simon itu zaman dulu tuh BlackBerry Q10 kalau nggak salah tuh yang gede tuh. Jadi Pak Alfon ngomong, Pak ini ada OS terbaru Pak untuk BlackBerry. Pak Simon dengan PD-nya, update phone, ayo updatein gue dong. Biasa gitu gaya Pak Simon kan. Oke, Pak Alfon update. Ini singkat cerita kalau BlackBerry, kalau gagal, hilang datanya. Nah, jadi itu gagal update-nya. Nah, yang jadi persoalan adalah itu semua kontak hilang. Semua kontaknya Pak Simon hilang. Nah, apesnya adalah Pak Simon ngambek ke Pak Alfon. Wah, lu gimana lu, Pon? Lu nih hilang nih. Nomor teman-teman lama gue hilang, gimana dong? Singkat cerita Pak Simon bawa dulu tuh dia punya buku phonebook yang kecil ya. Itu tahun 2011 saya inget banget ya. Itu dia dengan masih ada di kantongnya dia ya, di tas kecilnya dia tuh ada 2 phonebook. Tinggal kasih Pak Alfon, nih lu salin deh tuh phonebook. Nah, Pak Alfon nengok ke muka saya. Cerot deh kan ngeliat. Real. Saya sebenarnya kan udah nguping ya. Waduh, jangan saya yang dipanggil nih. Jangan saya dipanggil. Nengok saya, Real sini Real. Iya Pak. Sebenarnya saya minta maaf kata Pak Alfon kan. Kamu Sabtu Minggu gak kemana-mana kan? Ya, saya kan belum berkeluarga waktu itu ya.
Gak pasti nggak kemana-mana Pak. Ini tolong bawa ya Pak Simon. Kamu salin, astagfirullahaladzim. Jadi saya bawa Sabtu Minggu handphone BlackBerry-nya Pak Simon. Itu yang saya berkesan. Nah, itulah awal mula saya kenal Pak Simon. Jadi, bagi saya Pak Simon itu dia selalu menanamkan growing from within, ya. Jadi benar-benar kenapa dia keras ke bawah? Karena dia pengen ada namanya regenerasi. Yang buat saya paling terkesan sampai sekarang adalah konsepnya atau kebijakannya terkait dengan growing from within. Jadi beliau itu memang ya bukan memaksa ya, tapi maksudnya dengan idenya itu dia pengen konsepnya itu terimplementasi dengan baik, sehingga dia menerapkan ke kita semua bahwa kalau leader itu harus berasal dari bawah gitu. Tadinya awal-awal kita nggak terima karena kita merasa bahwa yang karyawan yang ada sekarang itu belum siap, tapi di sini hebatnya Pak Simon adalah dia punya trust gitu ya kepada karyawannya bahwa mereka pasti bisa. Jadi waktu Bapak mengumumkan, ada pengumuman bahwa Bapak itu akhirnya pada saat pergi, saya cukup sedih sebenarnya, meskipun ya awalnya nggak deket banget, ya interaksinya juga nggak seintens dengan teman-teman di BD atau marketing, tapi saya cukup sedih karena kehilangan satu sosok yang memang sangat-sangat punya visi yang gede banget gitu ya, visi dan untuk mencapai visi yang gede itu nggak cuma a dream, tapi beliau juga punya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai itu gitu ya. Tahu, saya banyak sekali belajar dari Bapak. Sampai sekarang setahun terakhir saya betul-betul dimentorin Bapak. Saya betul-betul Bapak selalu backup saya gitu ya. Jadi saya merasa ini adalah Bapak saya yang selalu membackup saya dari belakang, selalu menjaga saya dari samping, dan selalu menarik saya dari depan untuk maju. Ya, bisa dibilang itu yang saya rasakan. Pak Simon not just leader gitu ya, tapi ya itu Bapak buat saya. Cukup mengejutkan pada saat beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan di Bintang 7. Kami juga kaget gitu. Padahal seminggu sebelumnya beliau masih memberikan suatu yang harapan buat kami untuk semangat, selalu semangat dengan target-target yang challenge yang menurut saya bisa memutar otak gitu Pak. Beliau memberikan suatu keputusan untuk tidak lanjut. Pada saat saya dengar, wah, Pak Simon sampaikan bahwa Pak Simon akan berhenti dari Bintang 7, wah saya langsung, wah, ini memang seorang guru, seorang motivator, ya, seorang leader, seorang ayah bagi saya di Bintang 7, dan betul-betul pasti akan saya merasa kehilangan. Nah, waktu akhirnya dengar kabarnya dari Bapak langsung gitu ya saya bilang sih gimana Pak nanti Bina gitu. Pertama itu yang keluar dari itu. Ya harus bisa dong gitu. Kan kamu nggak mungkin saya nggak mungkin ada di sini terus katanya. Pak Simon kan ngerti dari itu sih ya. Jadi maksudnya karena dia backgroundnya juga IPB ya, dibina ini ngurusinnya pertanian. Nah jadi dia paham tuh gitu. Terus saya ngomongin produksi dia ngerti. Saya ngomongin jualan apalagi gitu ya, karena bertahun-tahun pengalamannya di marketing gitu. Menurut saya kita masih butuh Pak Simon, Pak, 1 tahun lagi deh Pak, gitu ya, seperti itu. Tapi beliau pada saat itu memang mengatakan masih, ya sedang saya doakan gitu ya, masih dalam pergumulan nih saya dengan istri saya, seperti itu gitu ya. Nah sampai akhirnya kurang lebih awal Desember Pak Simon undang orang-orang HR dan head-head dari bisnis
dan saya diundang juga, dan beliau menyampaikan bahwa beliau sudah menyampaikan pengunduran diri pertanggal 31 Desember 2021. Yang terpikir hanya disisit, aduh apa jadinya Bintang 7 tanpa Pak Simon ya gitu ya. Tetapi mungkin ya itu challenge buat saya gitu ya, challenge buat teman-teman di Bintang 7 nih gitu ya, yang memang menurut saya Bapak sudah persiapkan dari jauh-jauh hari. Yang saya kehilangan apalagi misalkan saat ini Pak Simon ini purna tugas di saat memang saya ini posisinya sebagai ketua kick off manager di 2022 gitu kan. Pada saat itu kita sudah planning untuk mengeksplor beberapa tempat survei gitu ya. Ya jujur memang begitu ada pengumuman Pak Simon purna tugas itu ya semangat. Untungnya sih memang sudah ada tempatnya cocok, tapi juga semangat untuk survei memang nggak turun. Kenapa? Karena itu tadi keseruan. Karena kalau survei bareng dengan Pak Simon itu benar-benar seru banget, seru. Kita ini di mobil ini bisa ketawa terus cekakakan gitu kan. Ketawa lah pokoknya. Ya malam juga pas nongkrong habis makan malam juga ketawa gitu. Seperti itu. Jadi saya kehilangan lah. Dan untuk Pak Simon adalah selamat memasuki a new chapter Pak Simon. Untuk Pak Simon semoga harapan saya tetap panjang umur, pastinya sehat. Kami akan selalu memperjuangkan apa yang sudah Bapak perjuangkan. Jadi Pak Simon bukan hanya punyanya Bintang 7, sekarang Pak Simon punyanya Indonesia. Terus Pak Simon beserta keluarga selalu sehat dan bahagia. Jangan sering makan tape goreng. Terus saya juga berharap Bapak bisa ketemu sama orang-orang baik gitu yang mendukung Bapak selama sisa perjalanan Bapak. Saya doakan yang terbaik buat Pak Simon dan keluarga, selalu dilindungi Tuhan dan selalu bahagia, sehat juga. Mungkin itu aja. Itu Pak, sukses selalu, sehat selalu, dan enjoy the life. Betul, jadi thank you banget, dan saya berharap Pak Simon di next journey-nya ini bisa lebih produktif lagi, berkarya lebih banyak lagi. Sukses selalu buat Pak Simon. Terima kasih Pak untuk semua ilmunya, terima kasih untuk pembelajarannya. Semoga Bapak setelah di luar Bintang 7 semakin sukses dengan karya-karyanya. Ya, thank you Pak Simon. Selama ini atas jasa-jasanya untuk Bintang 7, ya, tetap happy Pak, tetap semangat ya. Ibarat kata kita masih tetap bersama Pak di tim Boys Pak. Dan semoga Pak Simon sudah menikmatin apa yang menjadi tujuan dari hidup Bapak, goal dari Bapak yang sekarang yang Bapak akan bangun adalah holiday dan olahraga. Terima kasih Pak Simon, selamat menikmati masa purna baktinya. Tetap bahagia, tetap tersenyum, tetap menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan berkati. Thank you Pak. Sukses terus Pak Simon, sehat dan lebih bisa membangun bisnis yang sudah Pak Simon fondasikan menjadi lebih better lagi. Jadi yang jelas ya saya berterima kasih sekali kepada Pak Simon yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung yang kedua kali, belajar dan berkembang di PT Bintang 7. Ya, Pak Simon is the best. Pak Simon is the best. Pak Simon, I love you too.